Halo, nama saya Obin. Sama saya Derry Kokok, biasa dipanggil Kokok. Lebih banyak berkecimpungan di kesenian aja sih. Dulu mah teater, seni rupa dan yang lainnya kayak gitu aja. Sebelum menekuni dunia kecos mah saya di F&B. Kecos juga dari situ awalnya. Jadi kondisi food truck lagi sepi-sepinya karena musim hujan. Iseng lah lihat media sosial, oh ternyata ada custom yang main benang sasiko. Awalnya ngelihat sasiko, ketemu sama Aubin, nah baru ditekunin serius. Dan ternyata emang Aubin udah main lama di dunia perkecosan. Niat awalnya mah mau belajar ya sama Aubin teh, ayo sharing-sharing. Ternyata emang udah sama sukanya, ya udah bikin sesuatu. Awalnya mah bikin backdrop bikin di hallway. Nah dari situ mulai konsumen pada minta buat di custom apapun gitu. Kenal tuh udah lama sebenarnya sama Kokok tuh udah pas begitu Ketemu di lagi highway ketemu dengan hobi yang sama, ya sudahlah kita buat sesuatu Ya, gitu sih gitu. Jadi terus aja jadinya. Nah, sebenarnya Kokok yang bikin tukang kecos awalnya, yang itu dari momen jualan sepi itu bikinlah tukang kecos. Daripada kita bikin lagi nama, Kokok menawarkan lah, gimana kalau misalnya Aubin bareng aja di tukang kecos. Dan ternyata Aubinnya mau, ya udah dibikin Jadi tukang berdua. kecos. Betul. Kalau misalkan untuk di Instagram sebenarnya ada tukang kecos ya. Ada tukang kecos. Ejaan dulu Toekang Ketjos itu. Atau memang ke akun pribadi masing-masing bisa. Ada dari Kokok, ada Obin Osborne. Kalau di Instagram, di TikTok juga ada Obin, di TikTok juga ada. Ya kalau mau ke sini datang ke hallway, ke tokonya Handbin. Toko Handbin. Kalau Handbin mah Handbin teh hand tangan bin teh Obin. Tangan Obin. Tapi ada juga sih kalau order sasiko tuh Bisa ada kesini juga. Ya. Bisa kalau order untuk customan bisa, karena di Handbin juga ngebuka custom hand stitch, painting juga ada gitu. Untuk pokoknya custom yang memang di luar dari si basicnya itu di Handbin juga bisa. Tukang kecos berasal dari Sunda, terus pakai ejaan lama karena kecos teh anger jadi sasiko deui. Nah, si kecos teh pengennya jadi luas gitu. Sebenarnya kalau ngerunut ke sejarah mah merenya orang teh selalu pola seperti itu dibilangnya sasiko, bilangnya ini. Tapi kalau misalkan sasiko juga ada serapan pattern dari Cina gitu. Cina, iya. Jadinya yang banyak berkembang tuh pattern yang itu yang udah ada gitu. Karena Jepang udah punya pattern sendiri gitu, pattern khususnya gitu. Si Jepang si sasiko itu tuh. Kalau kita mah ya dibikin raw, pon, bikin bentuk-bentuk apa, kayak waktu itu bikin yang naga, bikin naga. full kali itulah. Ular dari sini dibikin old school tato tapi mainnya kecos gitu. Yang kita custom ya berbau dengan benang, kecos ya itu kita. Terus gitu. ini juga apa namanya, memberikan pemahaman juga sebenarnya di mana di kita itu, terlebih di Bandung, kalau yang datang mau ngesasiko, ternyata menurut mereka itu sasiko itu pattern, padahal bukan. Si sasiko itu teh teknik. Nah, sama halnya dengan karena kita ada di Bandung juga, kebetulan di Sunda juga, terus kecos mah geus familiar lah sama orang Bandung gitu. Mau ngecos jadinya nyahayang branding eta oge ngecos jadi ngangkat si kultur Sundana oge gitu. Ini khusus di Kulitan. Gak ada kursus atau apapun, jadi semuanya otodidak semuanya. Lebih ke fashion buat sendiri sih awalnya mah pasti. Awalnya begitu. Terinspirasi dari Pinterest. Awalnya kalau saya terinspirasinya dari Pinterest karena melihat fashion pada 2019 kecos lagi naik-naiknya nih, sasiko lagi naik-naiknya, custom jaket yang kayak gitu lagi naik. Karena awal mah selain dari nempel-nempelin gitu teh, bikin bentuk tapi dengan benang karena bosen dengan cat dulu teh. Cobain sama benang. Tak kebetulan kalau misalkan saya mah sukanya teh ditamal-tamal, naon-naon dulu mah ketika disebut pang-pangan henteu gitu dulu juga teu asup ke komunitas pang, tapi resep nempel ke naon gitu di nu baju teh tempel. Nah dari situ teh terus aplikasinya ke diri sendiri juga.
Dan saya juga terinspirasi dari Mang Owin, makanya aku belajar nih. Bikin Pulau Indonesia saya yang lama. Itu sampai 1 bulan manual. Iya. Jadi full di jaket Pulau Indonesia dengan pulau-pulau detail kecilnya itu 1 bulan lebih. Kalau yang kecil-kecil sih pasti cepat. Kalau yang gede-gede pasti lama itu. Karena kita ngerjain juga maksimal di 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam kadang mata Siwer. udah siwer, udah gak fokus. Siwer. Karena kan Ini butuh AWG-nya. fokus yang lama ya, capek mata. Alat jahit sih maksudnya benang jarum jahit manual kayak gitu, cuma ada nomor-nomornya aja. Nggak ada yang khusus sih. Nggak ada. Karena Benang kita juga ngambilnya benang si biasa kecos. Mungkin kalau Sasiko ada benang khusus, kalau nggak jarum khusus ya. Karena kita ngembanginnya kecosnya, jadi kita pakai yang ada aja, yang di rumah juga masih bisa dipakai Bisa gitu. dipakai lah. Karena emak-emak kita juga zaman dulu kan yang ada aja gitu. Berarti arah sama. Arah. Dari sepatu, jaket, Pohon, celana, kemarin pohon. pohon kemarin Heeh. bikin instalasi dari benang. Di Stella ya. Klien mah Klien yang Galirang, spesial, Galirang. Kalau di Bandung itu ya, Gali Rangga, Deki, Atir, Atir, Deki, terus Presiden Dalton paling udah. Dul Terus Sumbang, Dul Sumbang. Sumbang, Terus kita kolaborasi buat BJB sama Rotype juga, udah. BI, BI. Kalau yang berapa jaket? 8 jaket atau 10 jaket ya. Itu sih. Karena mungkin hal baru buat mereka juga ya. Biasanya pada 2021 dan 2020 banyaknya painting, custom jaket ya. Nah, kita ngasih hal yang baru nih dari dunia perkecosan gitu. Lebih ke raw ya. Lebih Kita ke raw banyaknya gitu. ke raw. Jadi Main di clean juga tapi lebih banyaknya di raw lah nah, gitu. tapi jarang ya kita main clean mah. Jarang, jarang. Saya apa yang sama Nigel Carbon? Nigel Carbon itu pengen pisan. Salah satu memang apa kayak bikin ini pun juga sih. Ini tuh inspirasinya sih itu si Nigel Carbon. Terus aki-aki tapi enakan dan itu teh asalnya nama orang jadi nama brand juga. Nah, pengen banget itu kolaborasi sama dia secara produk ya. Titik terendah kita mah ya ngejalanin pas pandemi ya, Awin ya. Ya, tapi kan kita mah berpikirnya justru pas ketika di mana merasa itu titik terendah. Nah, di situ kita jangan diemkan gitu kan. Jangan diem gitu. Tapi ketika lagi rame ya itu posisi yang lagi diem. Jadi kalau ngobrolin titik terendah untuk di tukang kecos tuh Belum ada ya. bingung juga karena jadi sediem-diemnya pun juga kita mengerjakan apa. Iya, dan betul. kadang jadi tabungan udah simpen nanti Jadi aset aja gitu. Jadi nggak jadi aset. dimana kalau misalkan nggak ada orderan atau apa sepi orderan atau gimana justru nggak dipikir ke situ Nggak dipikir ke udah. Karena kita fokusnya juga nggak jualan banget sih. Jadi emang kalau misalnya nggak ada orderan pun ya kita bikin buat sendiri aja udah gitu. beres. Setahun yang lalu banyak workshop justru ya, workshop terlebih ke ibu-ibu atau apa. Ke coffee shop kita ngedatangin. Workshop. Ibu-ibu juga ternyata mereka bingung karena yang di pikiran mereka ngecos itu hanya ngejahit misalkan baju yang robek atau benang yang lepas gitu. Ketika dibikin seperti ini, Mungkin kurangnya referensi juga. Kok bisa gitu. Terus ibu-ibunya pun juga berikutnya bawa lagi anaknya, dikenalkan ini tuh daster mama, ini tuh bisa ini awalnya udah nggak pakai udah lama ini kayak gitu. Ya itu mungkin kepikirannya hanya untuk nambal atau ngebetulin gitu. Awalnya berangkat dari barang-barang yang mungkin kata orang itu tidak terpakai tapi sama kita oke dibuat kayak gini. Nah, dengan cara seperti itu untuk si regenerasi lebih enak kayaknya gitu. Jadi kita workshop ngobrol
Nah, misalkan dasar inung mana anu soek wae ge bisa dijieun sesuatu gitu. Jadinya nggak kebuang dan nggak ke apa. Iya, dan tujuannya pengennya ada satu studio, satu wadah, dan emang kita nge-hire artisan-artisan yang anak muda juga gitu. Gitu. Tapi kita ngerangsang terusnya di media Ngerangsang sosial gitu. kan, kita bikin terus karyanya supaya anak muda teh kabita oge lah tertarik. Yang saya selalu pegang itu adalah kerjakan apa yang kamu suka sampai kamu menjadi ahli. Dan apapun kalau sudah menjadi ahli akan mengikuti. Itu sih dari saya. Jangan Sudah terwakili. Sudah itu. Sudah terwakili. Mantap.